Di dunia yang kita kenal, tak semua cerita berakhir dengan jawaban. Ada kisah-kisah yang tersembunyi di balik gelapnya malam. Selamat datang di Pasti Horor. Jangan lupa nyalakan lampu dan pastikan Anda tidak sendirian. Pada hari ini, saya akan menceritakan sebuah kisah teror di suatu desa. Teror yang sepanjang malam menakuti semua warga. Teror yang membuat kehidupan malam warga diselimuti rasa was-was. Pada kali ini, saya akan bercerita tentang teror pengetuk malam. Ya, teror pengetuk malam dari sebuah keranda terbang. Ada sesuatu tentang malam yang selalu menyimpan rahasia. Dalam kegelapan, suara-suara kecil bisa terasa jauh lebih besar, dan keheningan menjadi pengingat akan apa yang tidak terlihat. Begitu pula di desa suka mencekam. Semua tempat kecil di pinggir hutan yang dikelilingi oleh cerita-cerita lama tentang hal-hal gaib. Di desa ini, malam biasanya tenang, bahkan terlalu tenang. Hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing yang mengiringi tidur penduduknya. Tapi beberapa malam terakhir ada sesuatu yang mengganggu ketenangan itu. Sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan. Dan malam-malam tersebut, keheningan terasa lebih berat. Seolah-olah udara sendiri membawa rasa takut. Kenapa rasanya malam ini berbeda? Apa itu hanya angin atau sesuatu yang lain? Aku harus tidur. Aku harus melupakan ini. Tapi kenapa aku merasa seperti ada yang memperhatikan dari luar sana? Ketenangan desa ini mulai berubah menjadi cerita menyeramkan ketika suara ketukan misterius mulai terdengar di malam-malam tertentu. Ketukan yang lembut tetapi berat, seolah-olah membawa sesuatu yang jahat. Orang-orang yang mendengar ketukan itu tidak pernah terlihat lagi keesokan paginya. Hilang tanpa jejak, dan setiap malam ketukan itu berpindah ke rumah lain mencari korban berikutnya. Ketukan yang datang di tengah malam, ketukan yang memaksa pintu dibuka, ketukan yang membawa kengerian tak terlihat. Apa yang sebenarnya mengetuk pintu-pintu itu, dan apa yang terjadi pada orang-orang yang membukanya. Malam ini kita akan menelusuri kisah menyeramkan dari desa Suka Mencekam, tempat di mana pintu yang dibuka bisa menjadi akhir dari segalanya. Jadi, jika suatu malam kau dengar ketukan di pintumu, tanyakan pada dirimu, apakah kau cukup berani untuk membuka? Di sebuah rumah sederhana di pinggir desa Suka Mencekam, malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Pak Darto, seorang petani tua, baru saja selesai memanjatkan doa malamnya. Ia menghela nafas panjang, merasa lelah setelah seharian bekerja di sawah. Ketika jarum jam mendekati pukul 3 dini hari, ketukan pelan terdengar dari pintu depan. Suaranya lembut, seperti mengetuk sopan, namun ada sesuatu yang membuat Darto terasa berat. Ia terbangun dengan sedikit bingung. Siapa yang mengetuk pintu seperti ini? Hujan tidak turun, dan tetangga pun biasanya tidak datang di jam-jam begini, kata Pak Darto. Dengan rasa penasaran, Pak Darto berjalan mendekati pintu. Tapi ada sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Ia merasa ada yang tidak beres.
Jantungnya berdetak lebih cepat. Meski suara ketukan itu tidak terdengar mencekam. Mungkin anak-anak sedang iseng. Tapi kenapa di jam seperti ini? Atau apakah ada yang butuh pertolongan? Penasaran mulai berubah menjadi cemas. Namun rasa ingin tahu yang besar membuatnya tetap mendekati pintu. Ia menampilkan telinga ke pintu, mencoba mendengar apapun di luar sana. Tapi anehnya tidak ada suara selain angin malam. Siapapun kamu, katakan sesuatu. Kalau tidak ada yang penting, aku akan kembali tidur. Ketika Pak Darto membuka pintu, angin dingin menerpa wajahnya. Ia menatap keluar ke jalanan gelap yang kosong. Tak ada apa-apa, hanya bayangan pohon yang bergoyang ditiup angin. Namun perasaan aneh semakin menguasainya. Ada sesuatu yang tidak terlihat tapi terasa hadir. Sesuatu yang mengawasinya di balik kegelapan. Ia berusaha meyakinkan dirinya ini hanyalah imajinasinya. Tapi saat ia hendak menutup pintu, tiba-tiba ia merasakan bahwa dingin yang begitu menusuk, seperti ada sesuatu yang bergerak mendekat. Seketika kakinya berhenti. Apa itu? Siapa di sana? Jangan main-main. Tiba-tiba dari arah yang gelap di depannya, sebuah bayangan muncul. Awalnya samar seperti kabut yang melayang di udara. Namun bayangan itu perlahan membesar menutupi seluruh pandangan di depannya. Pak Darto terpaku di tempat. Bayangan itu tidak memiliki bentuk yang jelas, hanya hitam pekat seperti kegelapan yang bergerak. Bayangan itu tidak memiliki wajah, tidak memiliki suara, tapi dari dalamnya terdengar bisikan-bisikan aneh. Kata-kata yang tidak bisa dimengerti namun terasa menusuk langsung ke kepala. Pak Darto ingin melangkah mundur, tapi tubuhnya terasa kaku, seperti terbelenggu oleh sesuatu yang tak terlihat. Datang, dekat, buka. Bisikan yang menggema. Tidak, apa ini? Tolong, jangan mendekat, kata Pak Darto. Bayangan itu semakin dekat, bergerak tanpa suara dari dalam kegelapan. Dan cahaya kecil menyala muncul seperti mata yang mengintip ke dalam jiwanya. Pak Darto merasa tubuhnya semakin lemas, kepalanya terasa berat dan kakinya seperti kehilangan kekuatan untuk berdiri. Ia mencoba berteriak, tapi suara itu tidak keluar dari tenggorokannya. Ketika bayangan itu hampir menyentuhnya, waktu seolah berhenti. Udara di sekitar menjadi sunyi. Terlalu sunyi, seperti suara di dunia telah lenyap. Lalu dari dalam bayangan itu muncul sesuatu yang lebih menyeramkan. Sebuah keranda hitam melayang perlahan. Kain putih di sekitarnya berkibar-kibar, dan suara tangisan lirih terdengar dari dalam keranda. Apa ini? Tidak, aku harus masuk. Aku harus pergi. Namun tubuh Pak Darto tidak lagi menurutinya. Bayangan itu bersama keranda yang melayang semakin dekat, hingga akhirnya menyelimuti dirinya sepenuhnya. Dalam sekejap, tubuhnya lenyap seperti ditelan oleh kegelapan. Ketika pagi tiba, hanya pintu rumah Pak Darto yang dibiarkan terbuka, dan sandalnya yang masih tergeletak di ambang pintu. Tidak ada jejaknya, tidak ada suara terakhirnya. Ia telah menjadi korban pertama dari teror yang akan segera menelan seluruh desa. Kabar tentang hilangnya Pak Darto menyebar seperti api yang tak terkendali. Desa suka mencekam yang biasanya damai, diliputi kegelisahan. Warga berkumpul di warung kopi membicarakan kejadian itu dengan berbisik-bisik. Takut suara mereka didengar oleh sesuatu yang tak terlihat. Namun sebelum rasa takut mereka mereda, malam berikutnya kutukan itu kembali di rumah Bu Siti. Seorang janda tua
tinggal seorang diri. Hidup dari hasil menenun kain. Malam itu suara ketukan terdengar lagi. Lembut tapi memaksa. Bu Siti yang tengah berdoa di ruang tengah langsung terdiam. Dalam hatinya Bu Siti bergumam, siapa yang datang malam-malam gini? Tidak mungkin tetangga, tidak mungkin juga anakku. Tapi ketukan itu terus berulang seolah memanggilnya dengan sabar. Perlahan Bu Siti berdiri, tubuhnya bergetar. Suara ketukan yang lembut itu entah kenapa terasa berat, seperti ada sesuatu yang besar di baliknya. Apa ini? Siapa di luar? Kalau ini anak-anak nakal, aku tidak main-main. Aku akan panggil tetangga. Bu Siti mendekatkan wajahnya ke kaca jendela kecil, menahan napas agar tidak ada suara sedikit pun yang keluar. Matanya menyipit mencoba melihat lebih jelas di kegelapan, dan saat itu di ujung jalan yang diterangi hanya oleh remang bulan pucat, sesuatu yang tidak wajar muncul dari bayangan. Awalnya ia mengira hanya bayangan pepohonan yang bergoyang tertiup angin, tapi tidak. Bayangan itu mulai bergerak, melayang perlahan di udara. Sebuah keranda hitam, warnanya pekat seperti malam, seolah-olah menyerap cahaya di sekitarnya. Di sisi-sisinya kain putih berkibar seperti tangan-tangan tak terlihat yang melambai ke arah Bu Siti. Jantung Bu Siti berdetak kencang. Keranda itu bergerak lebih dekat, seolah memiliki kesadaran, seolah tahu ada seseorang yang mengawasinya. Matanya terpaku pada benda itu. Ia ingin mundur, ingin menjerit, tapi tubuhnya terasa kaku, seakan bayangan keranda itu memaku dirinya di tempat, menyerap semua keberaniannya. Bukalah, bukalah, terdengar suara lirih dari arah keranda. Suara yang tak seharusnya keluar dari benda mati. Suara itu seperti memohon, atau mungkin memerintah. Bukalah, bukalah, bisikan itu begitu lemah, namun menusuk telinga Bu Siti, memecah kesunyian malam yang mencekam. Keranda itu kini melayang lebih rendah, mendekati pintu rumah Bu Siti. Bu Siti mundur perlahan, matanya tak bisa lepas dari pandangan menyeramkan itu. Dalam hatinya ia mencoba berdoa, tapi mulutnya gemetar terlalu parah untuk mengucapkan satu kata pun. Apa ini? Apa yang kau inginkan dariku? Jangan datang ke sini, jangan mendekat. Namun keranda itu terus mendekat, seolah mendengar tapi tak peduli. Dan saat jaraknya tinggal beberapa meter dari rumah, sesuatu dari dalam keranda bergerak. Bayangan gelap terlihat samar dari sela-sela kain putih yang berkibar. Rasanya seperti mata, kasat mata yang mengintai Bu Siti dari dalam, menunggu saatnya pintu terbuka. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras, memecah keheningan malam. Bu Siti membeku, air matanya mulai mengalir. Ketukan itu seperti menggema di seluruh rumah, memanggil dan memaksa. Dalam hatinya ia tahu, apapun yang ada di balik pintu itu bukanlah manusia, dan jika ia membukanya, sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Pada keesokan harinya, suasana desa Suka mencekam diliputi keheningan yang tidak biasa. Matahari baru saja terbit, tetapi tidak ada kicauan burung atau hiruk-pikuk warga seperti biasanya. Hanya suara angin, dingin, dan langkah kaki beberapa orang yang mulai menyadari ada sesuatu yang salah. Pintu rumah Bu Siti terbuka lebar. Beberapa tetangga yang penasaran berhenti di depan rumahnya. Saling memandang dengan ragu, mereka memanggil-manggil Bu Siti. Tapi tidak ada jawaban. Suara pintu yang bergoyang tertiup angin menjadi satu-satunya jawaban atas panggilan mereka. Pak Joyo, tetangga terdekat, memberanikan diri melangkah masuk. Ia berhenti di ambang pintu, menahan napas seolah takut
apa yang ada di dalam akan menyeretnya juga. Ruang depan terlihat seperti biasa, tapi ada sesuatu yang aneh. Sebuah kain putih tergeletak di lantai kayu, basah oleh embun malam, tepat di depan pintu. Joyo jongkok, memperhatikan kain itu. Kainnya tipis, dengan noda kecil seperti bekas jemari yang mencengkeramnya. Ia menyentuh kain itu dengan ujung jarinya, dan tiba-tiba dingin seperti es menjalar ke tangannya. Pak Joyo terlonjak mundur, wajahnya pucat. Ini bukan kain biasa. Biasanya tidak seperti ini, bisikannya pelan. Warga lain yang mendengar kegaduhan mulai berkumpul di depan rumah. Beberapa wanita menutup mulut mereka menahan jeritan kecil saat melihat kain putih itu. Di dinding rumah, seseorang menemukan jejak basah berbentuk tangan yang samar, seperti seseorang yang mencoba memegang dinding saat melarikan diri. Tapi jejak itu hanya sampai setengah jalan, lalu berhenti begitu saja, lenyap tanpa jejak. Dia hilang, sama seperti Darto, kata seorang pria dengan suara bergetar, tapi kali ini tidak ada yang mencoba menyangkal. Tidak ada yang menyebutnya sebagai lelucon atau kebetulan. Semua tahu, apapun yang mengetuk pintu itu telah mengambil Bu Siti. Hari itu tidak ada yang berani mendekati rumah Bu Siti lagi. Warga mulai menyadari satu pola yang menyeramkan. Pintu yang terbuka di pagi hari, korban yang hilang tanpa jejak, dan kain putih yang ditinggalkan sebagai tanda. Kain itu seolah menjadi peringatan bagi siapapun yang berani menantang larangan membuka pintu di tengah malam. Kini teror itu menyelimuti seluruh desa. Tak ada yang tahu siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Ketukan misterius itu seolah-olah mengintai, menunggu saat yang tepat untuk datang lagi. Malam hari, desa menjadi sunyi, bahkan anak-anak yang biasanya bermain petak umpet di halaman rumah sudah tidak berani keluar. Malam itu, suasana di masjid desa berbeda dari biasanya. Warga berkumpul dengan jumlah yang besar. Wajah mereka dipenuhi kekhawatiran dan ketakutan. Beberapa di antara mereka membawa obor seolah-olah cahaya kecil itu bisa mengusir bayangan gelap yang terus mengintai mereka. Para ibu duduk di sudut memeluk anak-anak yang menangis tanpa sebab. Sementara para laki-laki berdiri dengan tangan terkepal, bingung harus berbuat apa. Di tengah suasana itu, Mbah Karto, seorang tetua yang dihormati di desa, berdiri perlahan. Tubuhnya yang renta dibalut sarung dan kopiah lusuh tampak kokoh malam itu. Tatapan matanya yang tajam menyapu setiap orang yang ada di masjid. Saat ia mulai berbicara, ruangan yang penuh gumaman mendadak hening, yang tersisa suara napas berat dan isapan pelan dari seorang anak kecil. Anak-anakku, dengarkan baik-baik. Apa yang sedang kita hadapi ini bukan main-main. Ini bukan perbuatan manusia biasa, dan bukan pula sekedar permainan dari makhluk iseng. Ini adalah gangguan yang berasal dari kegelapan, sesuatu yang lebih tua dan lebih berbahaya daripada yang biasa kita alami. Mbah Karto melangkah perlahan ke tengah ruangan, memegang tongkatnya erat. Ia menunduk sejenak seperti sedang memilih kata-kata yang tepat. Sebelum melanjutkan, aku sudah melihat tanda-tanda ini sebelumnya, bertahun-tahun yang lalu saat aku masih muda. Ketukan itu keranda hitam yang melayang. Itu bukan sekedar isapan jempol. Ini adalah utusan dari alam lain.
mencari sesuatu atau seseorang, dan mereka membuka pintu ketika suara itu datang, kemudian akan dibawa pergi. Warga yang mendengar kata-kata itu mulai saling pandang. Ketakutannya semakin jelas pada mereka. Beberapa ibu memeluk anak-anak mereka lebih erat, sementara para laki-laki mencoba menenangkan diri, meski tangan mereka gemetar. Tapi Mbah Karto belum selesai berbicara. Ingat ini baik-baik. Apapun yang terjadi, jika kau mendengar kutukan pintu rumahmu, jangan pernah membukanya. Jangan sekali-kali menjawab panggilan itu, walaupun kau mendengar suara seseorang yang kau kenal, sebab mereka bisa meniru suara orang yang paling kamu cintai. Dengan wajah cemas ada seorang yang bertanya pada Mbah Karto, "Mbah, kalau mereka terus mengetuk, apa yang harus kami lakukan? Kami tidak mungkin hanya diam, bukan?" Mbah Karto mengangguk pelan, seolah memahami keresahan warga. Dengan suara yang lebih tegas, ia menjawab, "Kunci pintumu rapat-rapat. Bacalah doa, mintalah perlindungan kepada Yang Maha Kuasa, dan kalaupun ketukan itu tidak berhenti, tahanlah rasa penasaranmu. Jangan sekali-kali mendekat ke pintu atau jendela. Yang mereka inginkan hanyalah satu, jiwamu." Kata-kata Mbah Karto menggantung di udara, membawa keheningan yang semakin mencekam. Tak ada yang berbicara setelah itu. Warga mulai pulang satu persatu, menunduk dalam ketakutan. Suasana malam di desa terasa lebih gelap, lebih berat, seolah-olah teror itu telah meresap ke setiap sudut rumah dan hati mereka. Namun, meskipun peringatan Mbah Karto sudah jelas, rasa takut yang mencekam dan rasa penasaran yang tak bisa dijelaskan mulai menggerogoti para warga. Dalam hati mereka, masing-masing bertanya-tanya, apa yang sebenarnya datang mengetuk pintu di tengah malam? Apa yang ada di balik ketukan itu? Mengapa memilih mereka? Beberapa pemuda desa yang lebih berani memutuskan untuk berjaga malam, dengan obor menyala dan parang di tangan. Mereka berkeliling desa dengan harapan dapat mengungkap apapun yang menjadi sumber teror itu. Tapi setiap malam mereka hanya menemukan kegelapan yang terasa lebih berat dari biasanya. Seperti bayangan malam yang menekan dada mereka. Sementara itu, sebagian warga memilih untuk berlindung di dalam rumahnya. Mereka menutup rapat semua jendela, mengunci pintu berlapis-lapis, dan duduk bersila sambil berdoa. Setiap kali suara ketukan itu terdengar, mereka hanya memeluk anak-anak mereka lebih erat, berharap pagi segera datang dan menyelamatkan mereka dari ancaman yang tak terlihat. Ketukan itu datang lagi setiap malam, selalu di waktu yang sama, pukul 3 dini hari. Suara itu tidak pernah terlalu keras, tetapi cukup jelas untuk memaksa orang untuk terbangun di tidur mereka. Dan ketukan itu seolah tahu di mana ketakutan paling besar tersembunyi. Mengetuk pintu dengan kejam, seolah meminta penghuni rumah untuk menyerah kepada rasa penasaran mereka. Bagi mereka yang mendengar ketukan, waktu terasa berhenti. Detik-detik berlalu begitu lambat, dan tubuh mereka seakan kaku dalam ketakutan. Mereka ingin berlari, ingin menjerit, tapi suara ketukan itu menahan mereka dalam keheningan yang mematikan. Ketegangan mulai memecah persatuan warga. Beberapa orang mulai berbisik bahwa ini adalah hukuman karena dosa-dosa yang dilakukan oleh desa. Yang lain percaya bahwa ini adalah ulah roh gentayangan mencari seseorang yang berhutang nyawa. Namun tidak ada yang bisa benar-benar memahami apa yang sebenarnya sedang mereka hadapi.
Ketukan itu terus datang, malam demi malam seolah-olah menguji keteguhan hati mereka. Ada yang berusaha melarikan diri dari desa, berharap bisa meninggalkan teror itu di belakang mereka. Tapi cerita-cerita aneh muncul. Mereka yang mencoba pergi entah bagaimana kembali ke desa tanpa ingat bagaimana mereka kembali. Ketukan itu seolah-olah tak hanya menguasai malam, tapi juga menguasai pikiran dan jalan hidup mereka. Ketukan itu bukan sekedar suara. Ketukan itu adalah panggilan-panggilan yang tidak semua orang bisa abaikan. Dan bagi mereka yang membukanya, pintu itu bukan hanya terbuka di dunia luar, tapi di kegelapan yang abadi. Setelah peringatan dari Mbah Karto, beberapa pemuda desa memutuskan untuk berjaga. Mereka membawa obor dan senjata seadanya, bertekad untuk mengungkap misteri yang telah meresahkan desa itu. Ketukan itu yang tak pernah diketahui siapa pengirimnya, pasti akan datang lagi, dan malam ini mereka siap. Pukul 3 pagi, suasana desa hening, seperti sedang menunggu sesuatu yang tak kasat mata. Dan saat itu, ketukan itu datang lagi, kali ini di rumah Pak Amin, seorang pedagang kecil yang dikenal baik di desa. Para pemuda itu berhenti sejenak. Mereka menatap pintu rumah Pak Amin dengan cemas. Ketukan itu terdengar pelan, namun begitu menggema dalam hati mereka. Apa yang ada di luar sana? Rasa takut mulai merayapi, namun keberanian mereka masih lebih kuat. Mereka mendekat dengan perlahan, tiba-tiba angin dingin berhembus menyapu wajah mereka, membuat bulu kuduk berdiri di balik pintu rumah Pak Amin. Mereka merasakan sesuatu yang sangat aneh, seperti ada yang mengawasi mereka. Seorang pemuda, Budi, mencoba mendekati lebih dekat. Mata terfokus pada pintu yang belum terbuka itu. Apa ini? Ini tidak mungkin. Aku tidak percaya dengan hal-hal gaib. Tapi suara itu, ini bukan suara angin, ini suara seseorang wanita. Suara ketukan pintu menjadi lebih keras dan semakin cepat. Ketukan itu tiba-tiba menjadi semakin cepat seolah-olah menunggu untuk dibuka. Warga di luar rumah Pak Amin merasa ngeri. Mereka tahu bahwa siapapun yang membuka pintu itu akan terjebak dalam sebuah takdir yang mengerikan. Tiba-tiba mereka melihatnya. Sebuah keranda hitam melayang di udara, melintasi halaman rumah Pak Amin. Keranda itu mengeluarkan suara berdesir seperti kain yang ditiup angin. Namun suara itu terdengar sangat aneh, seperti ada sesuatu yang sedang berusaha keluar dari dalam keranda. Sebuah kain putih melambai-lambai seakan menyambut malam yang semakin gelap. Budi berteriak, "Jangan, biarkan dia membuka pintu. Jangan, itu bukan manusia itu. Bukan hal yang kita kenal. Pak Amin, jangan buka pintunya, tolong." Pak Amin berdiri di depan pintu, matanya terpaku pada keranda yang melayang di depan rumahnya. Ia terdiam seolah ada kekuatan yang mengendalikan tubuhnya, menariknya untuk membuka pintu. Namun saat ia hendak melangkah, suara salah satu pemuda teriak dengan panik. Pintu rumah Pak Amin terbuka perlahan. Semua pemuda itu menahan napas, berharap Pak Amin tak jatuh dalam jebakan ini. Namun saat pintu terbuka sepenuhnya, keranda itu bergerak lebih cepat, seperti menginginkan sesuatu. Keranda itu berputar lebih cepat dan lebih cepat, seperti angin puting beliung yang mengamuk.
Pak Amin melangkah mundur, namun sudah terlambat. Keranda itu langsung mendekat seperti entitas yang hidup. Angin yang sangat dingin mengisi udara di sekitar mereka. Pemuda-pemuda itu merasa tubuh mereka seperti dibekukan dalam ketakutan. Dan dalam sekejap, keranda itu meleset ke arah Pak Amin. "Pak Amin, tidak, jangan!" teriak Budi dengan nada yang penuh ketegangan, dan dalam sekejap mata, Pak Amin menghilang begitu saja. Tak ada jejak, tak ada suara, hanya keranda melayang dengan angin yang semakin kencang. Pemuda-pemuda itu berdiri kaku, tak bisa bergerak, hanya bisa menatap kosong ke arah tempat di mana Pak Amin berdiri tadi. Keranda itu terbang menjauh, menghilang dalam kegelapan malam. Suasana menjadi sunyi sejenak, seolah dunia terhenti. Namun ketegangan di udara tetap terasa. Mereka tahu bahwa Pak Amin bukanlah yang terakhir. Setelah beberapa kejadian mengerikan, ketukan mulai menyerap di hati setiap warga. Tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Namun ada satu orang yang mulai mencurigakan. Pak Wiryo, seorang juragan kaya raya yang baru saja pindah ke desa ini beberapa tahun lalu. Kekayaannya bertambah pesat, seolah ada yang misterius di baliknya. Semua orang bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang pendatang bisa memiliki begitu banyak kekayaan dalam waktu singkat? Desa mulai curiga, dan beberapa pemuda yang merasa tak puas dengan hanya menduga-duga memutuskan untuk menyelidiki rumah Pak Wiryo. Mereka mulai mengintai di malam hari, bersembunyi di balik pohon-pohon besar di sekitar rumahnya. Setiap malam mereka melihat sosok Pak Wiryo keluar, ditemani seorang laki-laki tua berjubah hitam. Mereka jalan menuju hutan yang gelap, dan pemuda-pemuda itu mengikuti mereka tanpa suara. Hutan itu gelap, setiap langkah terasa berat, udara dingin semakin menggigit, dan seolah hutan itu sendiri memiliki nyawa. Pemuda-pemuda itu terus mengikuti, meski rasa takut semakin menguasai mereka. Setelah berjalan jauh, mereka akhirnya tiba di sebuah tempat terbuka, di mana api unggun menyala terang di tengah lingkaran batu. Di tengah api unggun, Pak Wiryo duduk bersila, matanya tertutup, mulutnya bergerak mengucapkan mantra yang tak dikenali. Lelaki tua itu berdiri di sampingnya, membentangkan kain hitam dan menaruh sebuah keranda kayu di tengah lingkaran. Keranda itu, keranda yang sama seperti yang telah terlihat oleh warga. Dari dalamnya terdengar suara samar seperti tangisan, desisan, bisikan nama-nama yang tak bisa dipahami. Salah seorang pemuda menyaksikan itu hampir terjatuh. Suara bisikan semakin keras, semakin jelas, seolah memanggil mereka. "Jangan dengarkan itu, jangan takut," bisik salah satu pemuda kepada yang lain, tapi suaranya tenggelam dalam kegelapan. Mereka merasa ada kekuatan yang tak kasat mata yang menyelimuti mereka, memaksa mereka untuk tetap diam, meski tubuh mereka bergetar ketakutan. Keranda itu mulai melayang perlahan meninggalkan tanah. Kain putih yang melapisi keranda berkibar tertiup angin seolah hidup. Pemuda-pemuda itu tidak bisa mengalihkan pandangan mereka, meski tubuh mereka ingin berlari menjauh. Di tengah malam yang sunyi, mereka bisa merasakan betapa berat udara di sekitar mereka. Apa yang sedang terjadi di sini? Apa yang sebenarnya aku lihat? Apakah ini semua nyata? Aku tidak bisa berlari. Aku tidak bisa bergerak. Suara itu, suara tangisan. Apakah itu suara orang yang hilang? Atau suara yang akan menjadi korban berikutnya? Aku harus pergi, tapi tubuhku seolah tertancap di sini. Apa yang mereka lakukan dengan keranda itu? Apa yang mereka sembunyikan di balik semua ini?
Keranda itu mulai melayang perlahan, meninggalkan tanah yang lembab. Angin malam berdesir halus, namun terasa seperti tekanan yang berat. Kain putih yang melapisi keranda itu berkibar, melambai-lambai seperti hidup, seolah ada tangan tak terlihat yang menggerakkannya. Keheningan yang mencekam menggantung di udara, hanya ada suara keranda itu yang mengeluarkan bunyi gesekan lembut saat mengambang. Setiap detik terasa seperti berjam-jam, dan udara semakin padat menekan dada mereka. Pemuda-pemuda itu berdiri kaku, seolah tubuh mereka terikat oleh kekuatan yang tak kasat mata. Mereka ingin berlari, berteriak, kan tetapi mulut mereka terasa terkunci. Pandangan mereka berfokus pada keranda yang perlahan-lahan melayang ke arah mereka. Suara bisikan yang samar mulai terdengar, suara halus yang memanggil-manggil. Mereka tidak tahu siapa yang memanggil. Tapi entah mengapa suara itu terasa begitu dekat, seperti sebuah perintah yang harus mereka dengar. Keranda itu semakin tinggi, lebih dekat dengan mereka, dan meskipun jaraknya masih jauh, seolah ada kekuatan yang menarik mereka ke dalam pusaran tak terlihat. Kain putih itu kini tampak seperti bayangan yang hidup, melambai dengan gerakan yang tak wajar. Pemuda-pemuda itu tidak bisa menahan rasa takut yang semakin mencekam. Masing-masing dari mereka merasa ada sesuatu yang menarik jiwa mereka, seolah keranda itu bukan sekedar benda mati, tetapi sesuatu yang berkeinginan. Salah satu pemuda yang paling dekat dengan keranda merasa hatinya berdebar keras, seakan ada ketakutan yang menembus tubuhnya, mengalir melalui kulitnya, dan menuju ke jantungnya. Matanya semakin kabur, pikirannya dipenuhi dengan suara itu, suara yang memanggil nama-nama mereka. Ia ingin menutup telinganya, tetapi seolah tak mampu. Keranda itu semakin mendekat dan tubuh mereka terasa lebih berat, seperti ada tangan yang mencekik dari belakang kegelapan. Buka mata, lebih dekat. Suara itu berbisik di telinga mereka. Mata pemuda itu terbuka lebar, meskipun tubuhnya ingin menutupnya. Mereka kini melayang sangat dekat. Keranda itu kini melayang sangat dekat, dan di dalamnya dia bisa melihat bayangan samar, sebuah sosok atau mungkin lebih dari satu, bergerak-gerak perlahan di dalam keranda yang hitam pekat seolah menunggu untuk dibebaskan. Dan kemudian keranda itu berhenti tepat di depan mereka. Pemuda-pemuda itu hanya bisa menatapnya dengan tatapan kosong. Tubuh mereka tak mampu bergerak karena keranda itu mengeluarkan suara gesekan kayu yang mengerikan, seolah membuka mulutnya untuk menelan mereka satu persatu. Kain putih yang melapisi keranda itu terbang ke udara, dan tubuh pemuda yang paling dekat, yang tak mampu melawan arus, takutnya mulai terasa ringan, terangkat sedikit dari tanah seolah keranda itu memanggilnya untuk masuk. Namun sebelum tubuh pemuda itu bisa sepenuhnya terangkat, salah satu dari temannya yang sudah berjuang sekuat tenaga akhirnya berteriak. Suaranya memecah keheningan malam, memecah ilusi yang merangkap mereka. "Ayo lari!" teriaknya, meskipun suaranya hampir tak terdengar di tengah angin yang menggila. Itu adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk kabur. Mereka berlarian meninggalkan tempat itu dengan napas yang tersengkal-sengkal. Karena keranda itu melayang sejenak, terdiam di udara sebelum dengan kecepatan yang mengerikan mengejar mereka berputar-putar di atas kepala mereka. Mereka berlari tanpa menoleh lagi. Mereka merasa tubuh mereka bisa saja terhisap ke dalam keranda itu kapan saja.
Rasa takut menggigit lebih dalam, seolah kegelapan malam itu tak akan pernah bisa dilewati. Tapi saat mereka akhirnya sampai di desa, tubuh mereka gemetar hebat. Kejadian itu yang mereka alami dalam hitungan detik terasa seperti seumur hidup. Mereka tahu bahwa keranda itu bukan sekedar alat, bukan hanya keranda benda mati yang terbang. Ia adalah sesuatu yang lebih jahat, sesuatu yang hidup dan mencari korban. Warga yang dipimpin oleh Mbah Karto bergerak serentak menuju rumah Pak Wiryo. Tidak ada lagi yang ingin diam dalam ketakutan. Rumah besar itu gelap dan sunyi, namun aura mencekam terasa bahkan sebelum mereka masuk. Begitu pintu didobrak, bau dupa menyengat menyeruak di dalam. Mereka menemukan ruang utama rumah itu kosong, namun jejak abu hitam di lantai seolah menuntun mereka ke sebuah ruangan rahasia di bawah tanah. Di bawah tanah, warga menemukan sebuah tempat yang tak pernah mereka bayangkan. Dinding-dinding ruangan dipenuhi dengan jimat, keris kuno, dan kain-kain merah. Di tengah ruangan itu berdiri sebuah keranda hitam besar yang sama seperti yang mereka lihat melayang-layang di desa. Di sekitarnya terdapat foto-foto korban yang telah menghilang tersusun rapi di atas meja batu dengan bercak darah kering. Saat mereka masih terkejut, Pak Wiryo muncul dari balik pintu kecil di sebuah sudut ruangan. Wajahnya pucat, namun matanya berkilat penuh kemenangan. Di belakangnya seorang laki-laki tua berjubah hitam membawa dupa yang berasap tebal. "Ah, kalian juga datang ke sini, berani sekali memasuki wilayahku, seolah kalian punya hak untuk menghakimi. Apa kalian ingin melihat rahasia di balik kekayaan yang kalian bicarakan dengan penuh iri di belakangku? Apa yang kalian ingin tahu? Bagaimana aku harus bisa memiliki semua ini, sementara kalian tetap miskin dan menderita? Semua ini tidak datang begitu saja. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Kalian berdoa, berharap, dan bekerja tanpa hasil. Sementara aku membuat keputusan. Kekayaan hanya untuk mereka yang cukup berani untuk mengambilnya. Aku memberanikan apa yang dibutuhkan atau pengorbanan. Kalian menangisi mereka yang hilang, menyebut mereka korban, seolah-olah hidup mereka lebih berharga daripada apa yang telah kubangun. Nyawa mereka hanya bagian kecil dari kesepakatan besar yang kalian tidak akan pernah bisa pahami. Mereka adalah harga kecil untuk semua kemewahan ini, untuk kekuasaan ini. Lihatlah keranda ini adalah alatku, perantaraku dengan dunia yang lebih besar, dunia yang kalian tahu bodoh untuk mengerti. Keranda ini memilih mencari yang lemah, yang takut, yang mudah digoda oleh rasa ingin tahu. Dan aku hanya menerima apa yang menjadi bagianku. Tuhan kalian tidak memberiku apapun, jadi aku menciptakan jalanku sendiri. Kalian menyebut ini kejahatan, tapi lihatlah desa ini. Kekayaan yang aku bawa telah mengubah segalanya. Kalian bisa makan lebih baik, memiliki pekerjaan dari ladangku, rumah-rumah kalian tidak lagi roboh di musim hujan, tapi kalian tidak pernah berterima kasih, bukan?
karena kalian hanya melihat apa yang hilang, bukan apa yang kuberikan. Dan sekarang kalian ingin menghentikanku, menghancurkan semua yang telah kubangun. Lucu sekali, tapi kalian terlambat. Aku sudah terlalu dalam di jalan ini. Kekayaan ini adalah milikku, dan aku tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya dariku. Tidak kalian, tidak siapapun. Kalian pikir doa kalian bisa melawan ini? Kalian pikir api suci kalian bisa menghancurkan sesuatu yang abadi? Keranda ini adalah bagian dari kekuatan yang jauh lebih besar dari kalian semua. Dan malam ini, kalian akan menjadi bagian darinya. Mbah Wiryo berbicara pelan. Mbah Karto berbicara namun penuh kekuatan. Wiryo, kau telah memilih jalan gelap, jalan di mana tak ada cahaya, hanya darah, air mata, dan kesunyian. Tapi kau pikir aku bisa sembunyi dari karma. Tapi kau pikir kau bisa sembunyi dari karma. Kau salah besar. Malam ini semuanya akan berakhir. Setiap jiwa yang kau korbankan, setiap nyawa yang kau hisap, mereka semua menunggumu, Wiryo. Mereka akan membawamu ke tempat yang sama sekali tidak bisa kau bayangkan. Tempat yang lebih gelap dari dosa-dosamu. Kau pikir kekayaan bisa menyelamatkanmu. Kau pikir tumbal yang kau serahkan bisa membeli hidupmu. Tidak, Wiryo. Malam ini penguasa kegelapan yang kau sembah akan menagihmu. Kau bukan tuannya. Kau hanya budak yang mempermainkan. Dan malam ini mereka akan menghisapmu seperti kau menghisap nyawa mereka yang tak bersalah. Pak Wiryo panik. Tidak, diam. Kau Karto, kau tahu apa? Apa yang mengendalikan semuanya? Ini milikku. Mbah Karto mengakhiri dengan suara menggema. Ini bukan lagi milikmu, Wiryo. Ini adalah akhir bagi setiap orang yang menjual jiwa demi kekayaan. Malam ini, kau takkan lagi menghisap nyawa mereka, tapi nyawamu akan menjadi milik kegelapan selamanya. Doa-doa Mbah Karto menggema di ruangan itu. Lelaki berjubah hitam berteriak mencoba menghentikan doa itu. Namun tubuhnya tiba-tiba melayang, terhisap oleh keranda yang bergetar hebat. Pak Wiryo histeris. Tidak mungkin. Aku pemilik kekuatan ini. Ini bukan untukku. Aku adalah tuannya. Keranda itu melahap tubuh Wiryo. Menelan dia bersama dengan laki-laki tua berjubah hitam. Suara tawa Pak Wiryo berubah menjadi jeritan mengerikan. Hingga akhirnya ruangan menjadi hening, keranda melayang di udara, terbakar oleh api biru yang tak wajar, meninggalkan abu dan aroma hangus yang menyengat. Saat api padam, yang tersisa hanyalah abu hitam dan keheningan. Warga saling memandang tak percaya bahwa mimpi buruk ini telah berakhir. Jangan pernah membiarkan ketamaan menguasai hati, karena harga yang harus dibayar selalu lebih mahal dari yang kau kira. Kata-kata Mbah Karto menggema di ruangan itu seperti peringatan terakhir yang tidak hanya ditujukan kepada mereka yang hadir, tetapi kepada siapa saja yang mendengar kisah ini. Ketamaan adalah akar dari kehancuran, dan malam itu
Desa Sukamencekam menyaksikan sendiri betapa mahalnya harga yang harus dibayar oleh jiwa yang serakah. Malam itu, kejahatan Pak Wiryo berakhir bersama korban api biru yang melahapnya. Namun tidak semua luka dapat sembuh dengan cepat. Trauma yang ia tinggalkan meresap ke dalam hati setiap warga Sukamencekam. Rumah-rumah yang dulu pernah dipenuhi tawa dan kebersamaan, kini dihantui bayangan kutukan misterius di tengah malam. Anak-anak tak lagi bermain bebas selepas senja, dan orang dewasa berbicara dengan berbisik-bisik setiap kali nama Pak Wiryo disebut. Kekayaan yang diperoleh Pak Wiryo tidak hanya membawanya pada kehancuran, tapi juga menghancurkan rasa damai yang pernah ada di desa ini. Warga yang dulu memandang rumah Pak Wiryo dengan rasa iri, kini mengerti bahwa semua itu dibangun atas fondasi kegelapan. Setiap batu, setiap genteng adalah simbol dari nyawa yang direnggut secara keji. Meskipun keranda terbang itu telah lenyap bersama tuannya, ada sesuatu yang tidak bisa dilenyapkan begitu saja. Rasa takut yang mengendap di hati warga. Beberapa malam setelah kejadian itu, beberapa orang mengaku masih mendengar ketukan samar di pintu mereka. Apakah itu hanya ilusi, ataukah sesuatu yang lebih gelap masih mengintai dari bayang-bayang? Tidak ada yang tahu pasti, namun satu hal yang pasti, kisah ini menjadi pelajaran bagi setiap orang yang mendengarnya, bahwa dalam mengejar kekayaan ada jalan yang tidak pernah boleh dilalui, karena harga yang harus dibayar seringkali lebih besar daripada apapun yang diperoleh. Di desa Sukamencekam tidak ada yang lagi memandang kekayaan dengan mata yang sama. Mereka tahu tidak ada harga yang cukup pantas untuk membayar nyawa manusia, dan tidak